Dulu pas negara api masih menyerang, kalau kita mau nge-charge yang bisa nge-charge laptop, siap-siap aja pasti bakal dapat kepala charger yang segede gaban. Tapi sekarang Cuktek malah bikin gebrakan nih, di mana charger sedaya 90 watt, ukurannya mini banget. Bahkan colokannya pun juga bisa dilipat kayak begini. Jadi pas masuk saku ataupun tas, nggak bikin nyangkut kemana-mana. Nah, charger kecil dan watt besar ini tuh ibarat dua hal yang memang sebenarnya agak sulit nih. Dimana apalagi dia buah si malakama biasanya. Ya, pasti ada trade off-nya gitu kan. Dan jadi daripada tebak-tebakan buah manggis apakah memang ini ada trade off-nya atau enggak, ya mending kita akan coba lihat sama-sama aja. Seperti detailnya, let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah charger kecil dari Cuktek yaitu Cuktek 6 GAN Charger Mini. Sekilas charger ini memang kelihatan simple dan mungil, tapi jangan ketipu sama ukurannya. Karena di balik bodinya yang mini, produk ini diklaim punya output sampai 90 watt. Serta dia nggak lupa juga sama fitur Smart Dynamic Distribution dan juga udah kompatibel buat banyak brand smartphone ataupun gadget. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita aja masuk ke bagian unboxing. Untuk urusan kemasan, maka produk ini datang dengan kardus berbahan karton tipis yang di atasnya diberikan sebuah hanger. Meskipun tipis, tapi untuk kemasannya udah firm dan nggak gampang penyok. Cuma seperti yang teman-teman lihat, sayangnya pas datang ke studio Pichel, kardusnya ada baret-baret aja nih guys ya. Ayo siapa nih yang kira-kira nyakar-nyakar pas pengiriman? Ini kayaknya ada kucing kali ini ya, yang nyakar-nyakar kayaknya nih ya. Sementara itu dari sisi desain, kemasannya memang masih tampil premium dengan dominasi warna hitam dan juga finishing doff yang dipadukan dengan aksen silver foil di beberapa bagian selling point-nya. Kombinasi ini bikin kemasan premiumnya tuh berasa banget dan feelingnya tuh lebih keluar gitu, kayak ini produk mahal nih. Apalagi kalau misalnya kita terkena pantulan cahaya. Selain itu, layout kemasannya pun juga rapi dan mudah dipahami. Mulai dari branding, selling point, outline produk, spesifikasi singkat, dan bahkan ada rincian skenario chargingnya nih langsung di dalam kotaknya. Jadi sebelum boxnya dibuka, kita udah dikasih informasi seputar kemampuan produk ini. Nah, pas teman-teman buka, nanti di dalamnya kita akan mendapatkan satu unit charger Cuktek 6 GAN Mini ini, dan ada juga satu kabel braided Type-C kepada Type-C sepanjang 100 cm, dan ketinggalan juga ada 2 buah manual book yang langsung kita dapat. Untuk kelengkapannya sih aman banget ya. Cuktek masih konsisten ngasih kabel USB Type-C kepada Type-C yang kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng. Jadi pas buka box kita nggak perlu mikir, aduh harus beli kabel lagi nih gitu kan. Ini udah langsung dapet dalam paketnya. Jadi kita tinggal colok langsung bisa pakai. Dan terkait desain, maka produk ini sendiri memang hadir dengan simple banget. Tapi tetap dia punya kesan yang premium. Dimana bagian bodinya menggunakan warna silver dengan finishing doff. Lalu dipadukan dengan area colokan dan juga port berwarna hitam, lengkap dengan aksen cyan khas dari Cuktek. Kombinasi 3 warna ini bikin tampilannya nggak monoton, tapi penataannya pun juga jadi rapi gitu ya. Jadi nggak terlalu rame gitu. Dan lebih lanjut untuk materialnya, maka produk ini tuh dia menggunakan bahan plastik polikarbonat yang bikin feel pas dipegang tuh kerasa padat banget. Jadi nggak ada kesan murahan sama sekali. Finishingnya pun juga rapi, nggak ada bagian-bagian yang kerasa ringkih ataupun juga kayak kopong pada waktu kita ketok-ketok di sekujur dari bodinya. Dan selain itu, sebagai salah satu unggulan dari produk ini sendiri memang adalah dimensinya. Karena kalau kondisi colokannya kita lipat, dia tuh cuma memiliki ukuran di 7 cm dikali 4,5 cm. Dengan ketebalan hanya di 3,2 cm. Dan kalaupun memang dibuka, maka dimensinya pun juga bertambah sedikit aja, menjadi 9,5 cm dikali 4,5 cm dengan ketebalan yang sama, masih di 3,2 cm. Jadi secara dimensi dia udah tergolong ringkas, ditambah lagi pas Pichel compare side by side sama charger bawaannya MacBook. Ukuran Cuktek 6 ini udah jauh lebih ringkas. Dan nggak cuma dimensi aja, tapi bobotnya pun juga udah ringan banget. Karena secara total unit charger only itu beratnya cuma di 151 gram. Sedangkan kalau kita tambah dengan kabel bawaannya, palingan cuma naik menjadi 178 gram. Jadi buat yang butuh charger ke kantor, kampus, ataupun traveling, atau kayak Pichel, ini biasanya Pichel taruh di tas sling bag gitu ya, ini nggak akan terlalu banyak makan tempat. Lanjut ke detail desainnya, maka di bagian depan tampilannya dibuat minimalis. Di sini palingan cuma ada branding Cuktek dan angka 6 sebagai penanda dari serinya. Serta yang nggak lupa juga ada tulisan GAN adapter. Dan kalau teman-teman balik ke sisi belakangnya, palingan di sini cuma terdapat berbagai logo sertifikasi keamanan, lengkap dengan informasi kontak dari Cuktek sebagai identitas dari produknya. Sementara untuk sisi kanan dan kirinya memang dibiarkan polos tanpa tambahan tulisan apapun. Dan kalau kita perhatikan lebih dekat, maka di bagian bodi produk ini tuh ada kayak beberapa tekstur yang berbeda di sekeliling bodinya. Ada bagian yang dibuat halus, ada juga yang dibuat aksen-aksen garis-garis yang mengelilingi area bawah
hingga berlanjut kepada bagian atas dari chargernya. Detail kecil kayak gini tuh memang nggak terlalu mencolok, tapi bikin tampilannya jadi lebih berkarakter dan nggak flat gitu. Nah, beralih ke bagian atas, di sini nanti terdapat 3 buah port yang terdiri dari 2 buah port USB Type-C berwarna cyan dan 1 USB Type-A berwarna hitam. Masing-masing pun juga udah dibeli label yang jelas, mulai dari C1 lengkap dengan icon laptop, C2 dan juga USB Type-A. Sementara waktu kita pindah ke bagian bawah, di sini terdapat informasi kelistrikan seperti spesifikasi input dan output untuk masing-masing dari portnya. Dan terakhir bagian desain, maka kita pindah ke bagian colokan yang memang ini udah menggunakan tipe yang Europlug. Di area ini memang terlihat simple banget karena cuma terdapat QR code yang berisi serial number sebagai identitas dari produknya. Tapi yang memang paling menarik tentu ada desain foldable-nya. Jadi saat charger yang kita gunakan, colokannya bisa dilipat masuk ke dalam body. Lalu tinggal dibuka aja saat kita lagi mau pakai. Hal ini menurut Pichel fitur sederhana ya, tapi bikin pengalaman pakainya tuh jauh lebih praktis. Selain chargernya jadi lebih ringkas saat dibawa, maka pin colokannya pun juga jadi lebih terlindungi dan gak gampang nyangkut ataupun amit-amit patah gitu ya kan. Dan untuk urusan spesifikasi, maka produk ini punya 3 port seperti yang saya bilang tadi, dengan kedua port USB Type-C yang sanggup mengeluarkan daya hingga total 90 Watt. Sedangkan port USB Type-A-nya hanya mampu mencapai hingga 22,5 Watt saja. Nah, yang bikin charger ini makin menarik bukan cuma soal outputnya doang, tapi juga soal kompatibilitasnya. Karena untuk urusan itu, maka charger ini tuh udah tergolong banyak dan lengkap lah untuk mengcover akan kompatibilitas. Dimana dia udah mendukung akan ADC 2.0 dengan berbagai protokol fast charging seperti kayak Xiaomi Hypercharge, ada juga USB Power Delivery, ada juga PPS, dan ada AFC untuk Samsung, bahkan teknologi charging dari Huawei. Dan berdasarkan data dari Cuktek, charger ini tuh mampu mengisi Xiaomi 17 Pro hingga sekitar 75% dalam waktu 30 menit saja. Dan beberapa produk seperti Redmi K90 Pro Max dan Xiaomi CV4 Pro ini juga hasil klaimnya menunjukkan angka yang nggak beda jauh. Dan buat teman-teman yang mungkin pengguna Apple dan Samsung, nggak usah nangis juga, karena dia udah dicakep juga nih di sini ya. Dimana dia udah di cover, karena diklaim mampu mengisi akan iPhone 17 Pro Max hingga sekitar 68% dalam waktu 30 menit aja. Sedangkan buat kita yang HP-nya Samsung udah pakai S26 Ultra, ini bisa dapat 78% hanya dalam 30 menit saja. Dan buat kita yang mungkin temen Huawei ataupun Honor gitu ya, kayak Honor Magic 7 ataupun juga Huawei Mate 80 Pro Max, ini tuh klaimnya juga memakan waktu 30 menit dapat sekitar 70-80%. Jadi aman banget harusnya buat kita yang time is money guys, gitu kan. Lebih lanjut nggak cuma smartphone doang, karena charger ini juga masih sanggup menyuplai daya laptop hingga 65 Watt. Sehingga untuk laptop produktivitas kayak misalnya HP, Dell, Acer yang rata-rata yang productivity begitu yang cuma butuh 65 Watt sampai 90 Watt harusnya aman banget. Salah satu klaim mereka sebenarnya adalah kalau kita pakai untuk nge-charge MacBook Air M3 selama 30 menit, ini tuh bahkan bisa nambah baterainya sekitar 53%. Ya kalau teman-teman masih kurang informasinya, bisa teman-teman lihat sendiri deh ya. Intinya nggak cuma HP dan laptop, karena buat beberapa produk yang lain kayak misalnya DJI Osmo Pocket, smartwatch, konsol, Nintendo Switch, AirPods, segala macam harusnya udah gaspol semua. Nah, selain urusan cocok ke banyak brand dan juga performa yang tinggi, charger ini juga tetap memperhatikan sisi keamanannya, karena dia dibekali oleh chip GaN generasi terbaru yang dikombinasikan dengan material konduktif thermal aerogel. Dan ini membuat panas yang ada di dalamnya tuh dapat terdistribusi dengan baik dan juga bisa dia keluarkan dengan cepat, meskipun ukuran bodinya yang tetap ringkas. Ditambah lagi di dalamnya juga sudah dibekali oleh Smart Temperature Control yang diklaim mampu memantau suhu hingga 36.000 kali per jam. Akibatnya, suhu charger bisa terus dipantau secara real time agar performanya tetap stabil selama digunakan. Karena amit-amit ya, kita nggak mau charger kebakar juga ya kan. Dan selain itu, seperti biasa, Cuktek juga sudah melengkapi sistem keamanan yang lengkap, mulai dari perlindungan over voltage, over current, short circuit, output over voltage, low ripple, NTC surge protection, EMI, ESD, hingga berbagai proteksi lainnya yang totalnya mencapai 9 lapis perlindungan. Dan setelah Pichel udah panjang banget bacain semua klaim-klaim yang menarik dari charger ini, ya bukan Pichel namanya kalau kita cuma percaya aja sama spesifikasi di atas kertas. Jadi sekarang langsung kita buktiin aja ya kan. Dan seperti biasa Pichel siapin skenario berdasarkan jumlah portnya. Karena ada 3 port, jadi kita akan buat 3 skenario. Yaitu yang pertama pakai single charging, yang kedua dual charging, dan juga yang ketiga triple charging. Pertama di single port charging, selama 15 menit Pichel tes menggunakan masing-masing port. Dan dimulai dari port C1 untuk MacBook Pro M1, dan dalam 15 menit baterainya terbaca naik 18% dari 26 ke 44%. Dan selama pengisian daya, charging itu terpantau stabil di kisaran 53-54 Watt.
Selanjutnya kita pindah ke port C2 untuk HP Xiaomi Redmi 15 4G. Hasilnya baterainya naik 18% dari 14 ke 32 dengan daya charging yang berada di kisaran 26 sampai 27 watt. Terakhir kalau kita pindah ke USB Type A-nya untuk charging akan iPhone 8 Plus, maka dalam 15 menit baterainya naik 18% juga dari 23 ke 41% dengan daya charging yang terpantau di kisaran 8 sampai 10,7 watt. Jadi memang untuk di single charge ini performanya tergolong stabil dan nggak ada kendala. Fitur Mi Turbo-nya kalau kita pakai di Redmi 15 pun juga menyala ya. Jadi nggak terlalu khawatir kita di sini. Dan selanjutnya kita langsung masuk kepada pengujian dual port charging menggunakan MacBook Pro di port C1 dan juga Redmi 15 4G di port C2 selama 15 menit. Hasilnya baterai MacBook Pro-nya naik 15% dari 44 ke 59%. Sedangkan untuk Redmi 15 4G-nya di sini terlihat Mi Turbo-nya juga masih menyala dan selama 15 menit naik sekitar 15% juga dari 33% ke 48%. Dan pada skenario ini konsumsi daya yang terbaca terpantau berada di kisaran 61 sampai 70 watt. Yang hasil ini emang wajar sih, tapi yang Pichel amaze adalah di skenario ini tuh hasilnya terpantau cuma turun 3% aja dibandingkan dengan single charge tadi yang dapat di 18%. Selain itu pun juga meskipun dipakai ngecharge 2 perangkat sekaligus, performanya juga masih tetap stabil dan nggak ada kendala sama sekali. Dan oleh karena itu Pichel masuk aja kepada pengujian terakhir, yaitu kita pakai ketiga portnya ya kan. Dan untuk pengujian ini skenario-nya adalah kita pakai port C1-nya kepada MacBook Pro, C2 kepada Redmi 15 4G, dan USB Type A-nya kita langsung pakai kepada iPhone 8 Plus. Dan kita barengan charging selama 15 menit. Hasilnya baterai MacBook Pro itu naik 13% dari 59 ke 72%. Kemudian Redmi 15 4G naik 7% dari 48 ke 55%. Sedangkan untuk iPhone 8 Plus naik di 15% dari 33 ke 48%. Selama pengujian ini konsumsi daya charger memang terbaca berada di kisaran 58 sampai 61 watt. Dan skenario ini terpantau kalau fitur Mi Turbo Charge di Redmi-nya tuh memang otomatis nonaktif. Meskipun begitu, proses charging ketiganya harusnya tetap berjalan stabil dan memang nggak ada kendala selama kita pengujian. Jadi memang sebenarnya kalau teman-teman tanya, buat kita yang memang anaknya buru-buru banget gitu ya, maka baik skenario single charge maupun dual charge ataupun triple charge, menurut Pichel sebenarnya masih like-like aja. Walaupun memang untuk triple port ini memang lebih cocok buat kita yang mungkin lagi nyantai dan mungkin lagi nggak buru-buru amat gitu ya, ini mungkin masih lebih oke. Dan kita seperti biasa nggak cuma ngebahas soal cepet-cepetannya doang, tapi kita juga penasaran gimana sih akan suhu dari chargernya ini pada waktu kita pakai. Dan kebetulan Pichel tes cek temperatur di charger ini tuh ya, di ruangan dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Dan setelah kita cek, di sini terlihat titik-titik terpanas tuh berada di bagian bodi dengan suhu rata-rata di 60,6 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimumnya mencapai di 61 derajat Celcius. Hasil ini memang udah terasa cukup hangat ya kalau misalnya kita pegang langsung di tangan gitu. Tapi untuk sebuah charger dengan skenario triple charging, menurut Pichel angka segini tuh masih tergolong wajar. Walaupun memang Pichel tetap saranin kalaupun teman-teman terpaksa butuh banget pakai triple charge, ya sebenarnya sih pastikan suhu sekitar kita juga ya kondusif lah ya kan. Jangan kita terlalu panas-panas apalagi kena panas matahari apa segala macam. Ya itu mah jebol juga lama-lama gitu kan. Makanya lebih baik prepare, apa-apa tuh di-prepare gitu kan. Jangan buru-buru lah, ya kan? Semua tuh ada batasnya. Overall, menurut pribadi Pichel, charger Chuktek 6 GaN Charger Mini ini adalah salah satu charger GaN yang layak banget buat teman-teman pertimbangkan. Terutama buat teman-teman yang lagi cari charger ringkas tapi tetap bertenaga. Pertama memang karena kompatibilitasnya yang udah luas banget. Meskipun emang sayangnya Pichel nggak bisa tes sesuai dengan klaim mereka karena Pichel nggak punya barang-barangnya, tapi dari hasil uji coba kepada gadget-gadget yang Pichel punya di sini, udah bisa ngasih gambaran kalau charger ini tergolong reliable. Catatannya palingan terkait dengan temperatur, meskipun memang sebenarnya 60 derajat itu masih tergolong wajar untuk sebuah charger, apalagi untuk 3 portnya dipakai sekaligus, tapi better safe than sorry lah. Apalagi buat kita yang mungkin pemakaiannya outdoor, khususnya di Indonesia Raya yang tercinta ini, maka charger ini baiknya jangan sering-sering dihajar pakai triple charging. Tapi kalau teman-teman pakainya buat setup kantor, atau di rumah yang kayak Pichel gini di ruangan ber-AC, harusnya ngajar terus aja juga udah bisa banget ya kan. Asal jangan semua port aja buat dicolokin ke laptop ya jebol ya kan. Intinya buat yang sehari-hari berkutat dengan lebih dari satu device, menurut Pichel charger ini adalah salah satu barang wajib yang harus teman-teman punya. Apalagi mengingat beli HP zaman sekarang kan keseringan gak dapet charger ya kan bro. Dan buat yang penasaran berapa biaya untuk membandrol akan charger ini, maka teman-teman cukup meraguh kocek aja di 500 ribuan. Ya memang harganya bisa berubah-ubah tergantung dari promo dan kapan teman-teman nonton video ini, ya kan. Mana tahu kalau tahun depan ya kan, nggak tahu
komponen gun ini dipakai untuk AI misalnya gitu kan, bisa naik, ya kan? Hati-hati, ya kan? Lebih baik beli sekarang. Dan nanti kalau memang teman-teman tertarik untuk beli ini, jangan lupa Pichel akan taruh link pembeliannya di kolom deskripsi. Jangan lama-lama, ntar keburu kehabisan, nyesel ya kan. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus juga cek sosial media serta website Pichel melalui link juga yang Pichel taruh di deskripsi. Serta Pichel mengingetin mampir-mampir ke YouTube channel lainnya buat Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, ada juga PMG Fam yang bahas soal Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi tutorial kali ini, thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye. Mantap. Ini loh yang kayak satisfying banget ini ya. Satisfying kan? Ini sumpah sih kecil ya. Langsung masukin kantong gini.